Itu terlihat laut yang sudah dipagar. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Nelayan diganggu, pemerintah pun tidak tahu, dan TNI kita dibikin malu. Ini Agus Yudhoyono Menko, ini Nusron Wahid Menteri yang bidang tugasnya itu bisa tidak tahu. Jadi kalau selama ini doktrinnya tidak boleh sejengkal pun tanah ini dirampas dikuasai oleh orang lain, ini jelas-jelas. Ini bentuk penjajahan gaya baru. Ini berita sudah heboh berbulan-bulan. Kita udah rame bolak-balik aksi, bikin pernyataan sikap dan sebagainya, mengunjungi lokasi, bikin video, diviralkan. Ini sudah berbulan-bulan, jadi kalian para pejabat ngapain aja? Hah? Ini 30 km panjangnya di tempat terbuka. Bisa alasan kalian bilang itu tidak tahu punya siapa. Tapi aku salpok sama gedung itu. Saya membuka bulan Juli 2024. Malah saya dibully dan dilaporkan ke polisi. Saya muncul di podcast hari ini untuk meluruskan beberapa berita yang tidak benar. Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoax. Tidak ada hoax yang disebarkan Said Didu. Semua itu benar. Benar adanya perampasan, benar adanya penindasan. Benar karena saya ini adalah korban aslinya gitu. Pagar mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Lihat gedung-gedung tinggi itu, kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Lihat rakyatmu menderita. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Saya tuh selalu pergi ke acara-acaranya Pak Said Didu, karena di situ banyak sekali korban-korban dan orang-orang yang merasa ada ketidakadilan. Sekali lagi saya tegaskan, ini masih NKRI, bukan Negara Kesatuan Republik Aguan ya. Ini Republik Indonesia gitu. Tapi anehnya kita lihat di situ ada pagar-pagar yang dibuat, informasi dari warga itu punya PIK. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Mohon maaf, kalau yang di wilayah lainnya itu masih ada harga 30.000, 50.000, itu murah sekali per meter. Ini dia nggak bayar sama sekali laut kita. Ini pantai kita ini. Nggak ada harga yang dibayar oleh otoritas dari PIK 2 ini gitu. Ini tanahnya Said Gadu. Nah, jadi ini Terus kenapa kalau itu tanahnya Said Didu? Ingin menjatuhkan Said Didu maksudnya? Kagak mempan bang, kagak mempan. Rakyat udah melek, udah bisa melihat ya. Sudah banyak saksi-saksi dari warga daerah sana ya. Mereka semua mendukung Said Didu ya, banyak hashtag we stand with Said Didu ya. Dan Said Didu itu jelas rekodnya ya. Selama ini paling berani bersuara membela rakyat ya. Nah ente ngapain ke situ? Punya tanah kagak? Terus ngonten buat apa? Kalau Said Didu punya tanah di situ, ya dapat dengan cara yang halal, bukan dari hasil korupsi. Masalahnya apa? Ya benar dong dia bersuara untuk hak dia, untuk tanahnya, dan untuk warga di sekitarnya. Masalahnya apa? Hah? Kenapa lebih setahun tidak ada yang berani membuka? Memang pengembang PIK 2 ini adalah betul-betul pengembang yang sangat kuat. Hanya presiden yang bisa menyebabkan aparat lain bergerak, dan karena terbukti setelah Pak Prabowo memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan baru bergerak. Dari siang tadi sampai sore kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Menurut informasi, setelah disegel oleh TNI, pembangunan itu masih saja dilanjutkan. Ini bagaimana? Nggak ada takutnya itu orang yang bikin pagar ya. Penyegelan tersebut itu bukan menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya yang dituntut adalah bahwa menghukum pihak yang melakukan menyelidiki siapa sebenarnya di balik layar pemagaran tersebut. Tidak mungkinlah itu masyarakat, tidak mungkin itu nelayan, tidak mungkin itu di luar pengetahuan pengembang PIK 2, karena itu terjadi di wilayah PIK 2, walaupun PIK 2 selalu membantah Bahwa yang mendapat proyek pemagaran laut namanya Mehmet.
Warga Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang atas perintah Gojali alias Engcun. Nah, Ahmad Kosinudin tuh. Gojali alias Engcun ini adalah bagian dari geng mafia tanah bekerja kepada Ali Hanafiah Lijaya, orang kepercayaan Aguan, untuk kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Nih Pak Polisi ya, Ahmad Kosinudin sudah menyebut nama-nama yang sebetulnya kami yakin juga kalian sudah tahu. Terakhir itu para pekerja pemagaran laut itu didatangkan dari Desa Mauk. Informasinya udah valid itu. Ayo aparat, telusuri siapa yang memerintahkan pemagaran tersebut. 5 bulan yang lalu memang ada barang angkutan material ya, bambu, datangnya malam kurang lebih 5 mobil ngelompoy. Nah, terus paginya saya tanyakan, Pak ini buat apa? Buat pagar katanya. Oh pagar. Yang mana yang dipagar? Itu yang laut. Oh gitu. Ini proyek dari mana? Yang ngomongnya si Agung Sidayu gitu. Kenapa tidak ada yang tidak bisa terbuka selama ini? Karena itu sistemnya, bekerjanya pembangunan tersebut sistem, menurut saya sistem preman. Fitnah lainnya lagi nih dari Cisayat Duit ke PIK 2. Kali ini gue mau cerita soal tuduhan ada laut dipatok hanya karena dia melihat ada pagar bambu terpasang. Faktanya pagar bambu itu dibuat sendiri oleh nelayan atau hasil swadaya. Pagar bambu yang berada di pesisir laut Tangerang merupakan pagar milik masyarakat yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Ini memutarbalikkan fakta itu. Ini murni adalah untuk kepentingan PIK 2. Lalu pertanyaan siapa yang menyuruh? Siapa yang membiayai? Kan nggak mungkin individu-individu. Apakah mampu nelayan menancapkan ribuan bambu itu? Dari mana uangnya? 30 kilo lagi ya. 30 kilo kan luar biasa ini. Jadi tentu berdasarkan informasi yang kami dapat itu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari Agung Sedai Group. Di masyarakat itu sudah tahu ada beberapa nama yang menjadi kaki tangannya Aguan. Dugaan kuat adalah antara kepala desa yang ada di sana dengan BPN, dan seakan-akan nanti pantai-pantai yang tidak dipagar itu sudah dibeli oleh pengembang karena ada pemilik fiktif yang dibikin. Jadi seakan-akan itu bukan laut, tapi itu adalah tanah bekas abrasi. Itu dugaan saya yang terjadi. Sehingga pemagaran tersebut adalah memang untuk mengakuisisi lahan untuk siapkan reklamasi. Tahu nggak kenapa orang PIK tinggal di PIK itu dibilang orang kaya? Nih gue kasih lo lihat. Tahu nih, kol, kembang kol. Lihat harganya. 400. Nah, 300.